Terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda. Yang saya hormati Ketua Umum dan segenap jajaran pengurus KBPII serta para jamaah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti acara ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih dan memberi apresiasi kepada KBPII yang menyelenggarakan acara yang disebut ngaji Jumat pagi, yang alhamdulillah sudah berlangsung lama dan pada hari ini kita dapat bersama. Nah, perkembangan dakwah Islamiyah di dunia ini memang menarik untuk kita ikuti. Di dalamnya ada berita gembira, namun juga tidak luput dari masalah dan tantangan. Yang inilah perlu dari Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, perlu untuk memberikan dukungan dan ikut menghadapi tantangan tersebut. Memang alhamdulillah pemeluk Islam di dunia ini semakin berkembang dari tahun ke tahun, dari dasawarsa ke dasawarsa, yang sekarang ini menurut data yang ada, penduduk dunia yang berjumlah sekitar 7,837 ribu, 7.837.000, jadi hampir 8 miliar penduduk dunia ini. Islam menempati urutan kedua. Kristen, gabungan Katolik dan Protestan dan denominasi lain masih menempati posisi terbesar dengan jumlah pemeluk 2.387.000. Nah, Islam terakhir sudah mencapai 1.907.000 pemeluk Islam, dan nanti baru agama ketiga Hindu dan agama-agama lain. Namun yang patut kita syukuri, menurut lembaga survei yang mustahak di dunia ini, saya kira lembaga-lembaga survei di Indonesia banyak yang meragukannya, khusus terkait dengan calon presiden maupun calon wakil presiden. Pew Research Center, sebuah lembaga survei yang terkemuka di dunia yang berdomisili di Amerika Serikat dan juga ada cabang-cabangnya di mancanegara, dan di dalamnya juga ada peneliti-peneliti Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang paling cepat pertumbuhan atau perkembangannya di dunia.
dalam dasawarsa terakhir. Bahkan mereka meramal, tentu bukan sekedar ramalan, tapi berdasarkan indikasi atau indikator-indikator yang ada, Islam akan menjadi atau tetap menjadi agama kedua terbesar, namun persentasenya sudah meningkat. Kalau sekarang 1,9 miliar tadi itu, hampir 2 miliar, kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk dunia yang hampir 8 miliar, ya sekitar 24%. Atau hampir seperempat dari penduduk dunia adalah penganut Islam. Namun pada tahun 2030, yang segera beberapa tahun lagi, persentase pemeluk Islam ini naik menjadi 29%. Hanya beda 1% dengan Kristen. Gabungan Katolik dan Protestan yang sekarang 31%, besok 30%, ada penurunan, Islam naik. Bahasa kasarnya menyodok Kristen yang hanya terpisah 1% gitu. Dan pada tahun 2050 ya, agama Allah ini akan menjadi agama terbesar di dunia dari sudut jumlah penduduk ya. Bahkan di Amerika, di Eropa ya, pertumbuhan Islam cukup signifikan, atau di negara-negara yang sebelumnya dianggap minoritas Muslim, pertumbuhan Islam sangat pesat dan signifikan. Dan bahkan di Eropa Barat, ya, Islam sekarang sudah menjadi agama nomor 2 terbesar. Dan orang-orang Islam sudah tampil ya, tidak hanya di arena ekonomi, pebisnis, kemudian ilmu pengetahuan, menjadi guru besar di banyak universitas di Eropa, di Amerika, tapi juga dalam bidang politik ya, dengan tampilnya cukup banyak, saya lupa jumlahnya, belasan sekarang ya, anggota parlemen di United Kingdom, di Inggris sana, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, dan sudah ada yang menjadi wali kota, termasuk wali kota London, dan tidak mustahil satu waktu, yang sekarang sudah dimulai, Perdana Menteri Inggris dari keturunan India yang beragama Hindu, dan satu waktu mungkin juga Perdana Menteri yang beragama Islam. Juga di Australia sudah mulai ada anggota parlemen Muslimah, juga di Amerika Serikat, dan di banyak negara lain. Saya tidak ingin berpanjang pada data-data ini, walaupun untuk diketahui, lembaga-lembaga survei internasional ini, seperti Pew Research Center tadi itu, dan juga banyak lembaga survei lain, tak terkecuali Vatikan juga merilis survei ya, tentang kepemulukan agama di dunia ini. Namun kesan saya mereka tidak terlalu fair ketika menyangkut penyebab berkembangnya atau bertumbuhnya pemeluk agama Islam yang signifikan tadi itu. Mereka selalu menyimpulkan bukan karena konversi, yaitu pindahnya orang-orang di tempat sana itu, di dunia ini, ke dalam Islam, atau dengan istilah lain akibat dakwah Islamnya, walaupun itu juga ada ya, tapi tidak terlalu signifikan, tapi mereka selalu meletakkan ya, faktor pertumbuhan anggota keluarga. Di kalangan Islam dinilai hampir 3% per tahun, jadi jumlah anaknya yang banyak. Dan memang konfigurasi dari pemeluk Islam yang hampir 2 miliar tadi itu banyak berada pada usia muda. Ya. Yang ini dianggap karena fertility rate yang sangat tinggi ya, di kalangan keluarga Muslim dibandingkan dengan keluarga
agama-agama lain gitu. Ada yang bisa dikatakan sebagai faktor adanya dakwah Islamiyah, adanya konversi kepada Islam, tapi mereka selalu menghimpitkan dengan jumlah yang sama yang meninggalkan Islam. Gitu. Ya, Indonesia adalah negara yang konversi dari Islam ke Kristen paling tinggi di dunia. Sekarang sudah ada sekitar 6,5 juta menurut data mereka. Tapi ini bukan lagu baru, tapi sudah lagu lama. Tahun-tahun 80-an ada buku oleh seorang pendeta yang pernah bertugas di Madiun, Why 2 million people comes to Christ. Mengapa 2 juta penduduk di Indonesia yang masuk Kristen. Tapi waktu itu tahun 60-an ada konversi kalangan Chinese ataupun penduduk di banyak provinsi di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang akibat G30 SPKI, ya, ada yang kemudian ketika harus beragama, mereka memilih bukan Islam, dan banyak yang memilih Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Ada data-data dari lembaga internasional tentang konversi ke dalam Islam, khususnya dari Kristen ke Islam, ataupun dari yang tidak beragama. Sekarang kelompok ateis itu menjadi pemeluk yang ketiga, yang setelah Kristen keempat. Kristen, Islam, Hindu, baru kaum ateis. Namun beberapa dasawarsa terakhir dari kalangan ini yang mengaku tidak ada Tuhan, mengakui tidak ada Tuhan, itu cukup banyak yang kemudian mengakui adanya Tuhan, dan sebagian besar adalah ke Islam gitu. Nah, prestasi dakwah Islamiyah bisa dianggap signifikan, terutama di Amerika dan juga di Eropa, dan juga di Asia Tengah sekarang, ex-Uni Soviet. Walaupun di Asia Timur, China, Jepang, Korea, ya, tidak sesignifikan konversi ke Kristen, terutama karena American evangelism yang sangat-sangat kuat, ya, di Taiwan, Korea, Jepang, ya, bahkan juga sampai ke Indonesia. Saya memperoleh data di sebuah pulau di Bintan sana itu, American evangelism dari Taiwan, kemudian Singapura, bisa masuk ke Kepulauan Riau yang melakukan kristenisasi yang sangat-sangat intensif, termasuk di bagian selatan dari Provinsi Jawa Barat, Sukabumi maupun Cianjur Selatan yang sekarang terkena gempa. Nah, sementara ya yang memeluk Islam ya di Eropa, di Amerika, ya, sekitar 100.000 per tahun. Bervariasi ya, antara 60.000 ya, seperti di Amerika itu dinilai 70.000 per tahun, Prancis 100.000 ya, United Kingdom itu sekitar 5.000, tapi data ini saya kira tidak terlalu valid ya, menurut informasi dari kawan-kawan Muslim. Pertumbuhan tempat ibadat ya, dulu saya meninggalkan Amerika tahun 1991. Setelah 5 tahun berada di sana, diketahui sekitar 2.500 masjid yang sekaligus berfungsi sebagai Islamic Center. Tahun terakhir ini, ya, saya pernah tanya kawan-kawan Muslim, ya itu sudah hampir atau mungkin lebih dari 3.000. Ya. Termasuk juga di Inggris, di Prancis, di Jerman, dan lain-lain sebagainya. Dan banyak dari masjid-masjid baru itu adalah ex-gereja, bekas gereja yang sudah kosong, yang kemudian dibeli ya, oleh organisasi Islam, dan banyak yang diubah, kebetulan sudah arah kiblatnya pas, hanya diubah depannya saja ya. Saya kira masyarakat Indonesia cukup banyak membeli gereja ya. Di Belanda ya, Masjid Al-Hikmah itu ex-gereja di Den Haag ya.
dulu dibantu oleh Pak Probo Sutejo, dan juga kawan-kawan Muslim Indonesia di Amsterdam membeli gereja. Sekarang ada juga kelompok pengajian di London mau membeli gereja untuk dijadikan masjid. Dan baru saja beberapa waktu lalu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur akan membeli gereja di Spanyol untuk diubah jadi masjid dengan lahan cukup besar sekitar 3.000 meter dan bisa didirikan sekolah di sana. Jadi fenomena gereja kosong itu cukup banyak di Amerika Serikat, di Eropa, dan saya sering berseloroh ya, uang penjualan gereja untuk jadikan masjid dikirim ke Indonesia bangun gereja baru. Saya kira itu bukan canda, tapi memang kenyataan demikian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, fenomena ini ya, walaupun tadi lembaga survei internasional tadi banyak melihat ya, satu karena faktor kaum migran yang berpindah dari negara-negara Muslim ke Amerika dan ke Eropa, ditambah lagi dengan ya, jumlah anggota keluarga yang bertambah dari kaum migran yang sekarang sebagian sudah generasi ketiga, ya. Tapi tidak sedikit juga dari penduduk asli setempat. Di Amerika yang saya ketahui banyak dari yang dulu disebut Negro, ya. Sekarang Afro-American, yang sangat banyak yang mungkin karena faktor keadilan, ketertindasan, mereka lebih memilih Islam. Dan apalagi tampil ya, tokoh-tokoh Islam dari kalangan mereka yang berdakwah dan sangat menarik ya. Amerika, juga di Inggris. Tapi tidak terlepas juga karena dakwah Islamiyah ya, yang disebarkan oleh mubalik ya, setempat, oleh organisasi-organisasi yang ada. Di Eropa ada European Muslim Council. Saya pernah diundang pada pembukaan muktamar atau kongres mereka. Kemudian di setiap negara juga ada, ya, seperti the British Muslim Council juga namanya. Kemarin saya undang ke World Peace Forum di Solo, namun pada saat terakhir berhalangan datang. Namun di Inggris itu banyak organisasi-organisasi Islam, seperti ya, bergerak dalam bidang filantropi, ada Islamic Relief, ada Muslim Aid, itu berpusat di Islamic Center yang besar. Di Italia ada juga Asosiasi of Muslim Communities, sekarang dipimpin oleh anak muda. Ya. Biasanya saya undang ke Muktamar Muhammadiyah, cuma kali ini kelihatannya PP Muhammadiyah tidak mengundang mereka. Ya. Jelas di Belanda, di Jerman, dengan penduduk migran Turki yang besar, ya, katanya mencapai 4 juta. Ya. Dan banyak yang sudah tampil di bidang olahraga, bidang kesenian, menjadi pemain bola yang terkenal, namanya dari Prancis, Idang dari Jerman. Ya. Walaupun Ozil ya kemarin menghadapi masalah tidak masuk dalam timnas Jerman yang berlaga di Qatar ya, pada World Cup. Dan juga di Asia Tengah, ya, ex-Uni Soviet, dengan bubarnya Uni Soviet, kemudian berdiri banyak negara yang independen, yang merdeka. Sebagian besar adalah negara-negara Islam atau dengan penduduk beragama, dengan penduduk Muslim terbesar. Ya. Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan banyak lagi. Ya. Kebetulan sejak 2007 saya menjadi anggota dari Group for Strategic Vision, kelompok visi strategis between Russian Federation and the Muslim World, antara Federasi Rusia dan dunia Islam. Dan terakhir ya, sudah dimasukkan sebagai anggota dari lembaga ini, organisasi ini, para mufti dari negara-negara ya di Asia Tengah itu ya. Dan saya sering bertanya kepada mereka,
bagaimana tentang kehidupan umat Islam, termasuk di Ukraina. Itu ada organisasi Islam yang cukup aktif, dan terakhir ini ya, muftinya, ketuanya sering mengirim WA atau email pada saya memohon pertolongan agar perang cepat selesai. Begitu pula agak ke timur, di China ya cukup aktif, walaupun mungkin tidak terlalu bisa berkutik. CIA, China's Islamic Association, jadi Al-Jum'iyah Al-Islamiyah Afsiniyah, yang memang berada di bawah Politbiro, di bawah kendali dari Kementerian Agama RRT, yang pernah bolak-balik ke Jakarta, sering bertemu saya di kantor PP Muhammadiyah dulu. Dan biasanya saya mohon bantuan seorang kawan budak Chinese yang punya villa bagus di Megamendung agar bisa menampung tamu Menteri Agama dari China, dari RRT, yang dia itu tidak beragama, tapi jabatannya Menteri Agama. Dengan CIA di China ya ada mungkin tidak dakwah ya, ke kalangan rakyat Tiongkok secara keseluruhan, tetapi ya membina yang sudah beragama Islam, baik dari etnik Uighur, etnik Hui, dan China yang dulu adalah negara komunis atau sampai sekarang juga menerapkan komunisme dalam bidang sosial, dalam bidang politik ya. Dengan pasca era yang sangat represif, sekarang agak terbuka ya, rindu pada agama gitu. Dan sehingga banyak yang meluk Islam. Yang menarik adalah di Rusia ya. Rusia terutama setelah bubarnya Uni Soviet, di Federasi Rusia itu ada 9 republik setingkat provinsi di kita ini, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seperti di Tatarstan, ibu kotanya Kazan, dan Islam sudah masuk ke wilayah itu. Di Bulgaria 1000 tahun yang lalu, 3 bulan lalu ya saya ikut hadir pada peringatan masuknya Islam ke Tatarstan, yang sekarang bagian dari Federasi Rusia. 1000 tahun yang lalu ada masjid, maka Presiden Tatarstan ya, Mr. Rustam Minnikhanov, ketua lembaga yang saya tadi berada di dalamnya, akan membangun masjid di tengah kota Kazan ya, pada areal ya seperti Monas di Jakarta itu. Kemarin diletakkan batu pertama. Belum lagi ada provinsi lain, Dagestan, Chechnya ya, yang juga mayoritas Islam. Itu presidennya anak muda itu, kalau hadir di pertemuan ya seperti baju milisia ya. Kalau enggak baju Banser atau baju Kokam gitu, Kokam Muhammadiyah, Mr. Ramazan Kadyrov. Saya sangat optimis dengan perkembangan Islam di Rusia. Ya. Kemarin Grand Mufti of Moskow ya saya undang ke Solo, beliau hadir dan saya banyak berbicara, dan gairah berislam sangat kuat di Rusia, apalagi Presiden Putin juga cenderung pada Islam. Ada yang mengatakan kalau diberi dakwah Islamiyah mungkin tidak mustahil beliau akan menerima agama ini ya. Hadir secara simbolik pada peresmian the Cathedral Mosque. Jadi masjid katedral istilahnya di sana, yang besar di kota Moskow itu. Nah, di bagian lain ya, Jepang, Korea ya, di sana ada Japanese Muslim Association ya. Kemudian ada juga Korean Muslim Federation. Agak sedikit terhambat perkembangan Islam. Kemarin saya bertemu dengan presiden baru dari Japanese Muslim Association di Bahrain. Saya berbicara agak panjang dan beliau menyampaikan masalah bahwa umat Islam, orang Jepang maksudnya, dalam melihat Islam ini sebagai agama yang terlalu banyak peraturan, gitu. Terutama sholatnya baru kerja tengah hari sholat lagi, gitu. Namun ya kawan-kawan dari JMA, Japanese Muslim Association,
tidak kehilangan asa. Mereka baru selesai mendirikan sebuah pusat Islam di Tokyo yang cukup representatif ya. Selain juga ya didukung oleh masyarakat Muslim dari mancanegara yang sedang berdiaspora atau sedang belajar bekerja, ya. Termasuk ya alhamdulillah ya, umat Islam dari Indonesia yang berada di mancanegara itu aktif berdakwah. Di Jepang mereka mendirikan KMII, ya. Keluarga Muslim Indonesia KMI. Baik di Tokyo biasanya pengajiannya di sekolah Indonesia maupun di Osaka ya, cukup aktif. Dan di Inggris ada mahasiswa Indonesia sudah lama sekali ya menyelenggarakan pengajian lewat Kibar, keluarga Islam Britania, saya lupa nih kepanjangannya, yang aktif sekali. Setiap tahun mereka mengundang tokoh Muslim dari Indonesia untuk berceramah. Itu udah ya bukan ratusan, ribuan gitu dari satu kota ke kota yang lain. 3 tahun lalu sebelum COVID saya diundang ke Leeds. Kawan-kawan masyarakat Islam di Jerman Raya ya, juga demikian, mereka mengadakan suatu pertemuan, kalau nggak salah ada 14 masjid, belum lagi 30-an kelompok pengajian. Orang-orang Indonesia, terutama mahasiswa di berbagai kota di Jerman sana. Amerika sudah lama sekali ya, sejak saya berada di sana, 86 hingga 91. Ada macam-macam istilahnya, karena besar. Selain juga pengajian masyarakat Indonesia di Konsulat Jenderal Indonesia di Los Angeles, San Francisco, Houston, New York, maupun Chicago, selain juga di KBRI kita di Washington DC. Gitu. Inilah suasana dakwah Islam. Ya. Pada hemat saya, berita gembira tadi tentang perkembangan Islam, walaupun kita tidak terlalu peduli tentang sebabnya, walaupun lembaga-lembaga survei dari luar tadi melihat karena fertility rate, terutama karena kelahiran, apalagi yang berpoligami, apalagi yang berprinsip anak itu adalah rezeki, gitu. Ya, hanya di beberapa negara Islam, ya terus terang keluarga berencana ditekankan di bawah 2%. Indonesia sekarang ini jebol katanya. Apalagi mungkin pada masa COVID jebol lagi ya, karena banyak berada di rumah. Itu 2%. Itu dulu sering ditanggapi secara negatif, negative thinking. Ini adalah upaya untuk mengerem ya, pertumbuhan pemeluk Islam, karena mereka tahu lebih karena anak. You know. Nah, di banyak negara lain, termasuk di bagian timur selatan seperti Australia, Islam berkembang. Ya. Lembaga-lembaga Islam sudah lama ada King Khalid College, ya. Lupa di mana, di Sydney atau apa. Muhammadiyah baru mendirikan Muhammadiyah College di Melbourne, ya. Dan akan terus menerus. Nah, mungkin catatan terakhir, lembaga-lembaga dakwah yang datang dari luar negara setempat ini memang selain yang diorganisir oleh Rabita Al-Alamil Islami, itu selalu ada perwakilan cabang-cabangnya di mancanegara. Tapi organisasi Islam yang sudah merambah dakwah ke dunia internasional itu saya amati banyak sekali. Dulu yang paling aktif itu Al-Ikhwanul Muslimun dari Mesir. Mereka berhasil mendirikan masjid di banyak kota di Amerika, di Eropa, ya. Walaupun mungkin dananya bukan dari mereka, ya. Bisa mengambil sumbangan dari Saudi Arabia, dari negara-negara Teluk. Tapi masjidnya banyak dikuasai oleh kelompok ini. Sejalan dengan perkembangan ya, politik di dalam negeri Mesir dan posisi dari Al-Ikhwanul Muslimun, penguasaan masjid sudah mulai bergeser ke kelompok lain. Dan Qatar, lewat Qatar Foundation, lewat lembaga-lembaga lain di Kuwait, ya, itu banyak mendirikan masjid
dan Islamic Center di negara ini. Kalangan Syiah, terutama dengan dukungan pemerintahan Iran juga tidak kalah ya berdakwah. Mereka membangun Islamic Center yang tentu secara eksklusif ya. Terutama di California itu ada 2 jutaan ya, migran dari Iran pasca revolusi Islam dan mereka perlu masjid. Waktu saya berada di Los Angeles, kalau nggak salah ada 2 masjid dari kalangan Syiah yang dibangun tentu oleh pemerintah Iran atau oleh para pebisnis Iran yang berjaya di perantauan itu. Gitu. Nah, Indonesia, alhamdulillah sudah bisa ya membangun masjid dan saya amati di Amerika Serikat atau di Eropa, masjid Indonesia itu digandrungi. Mungkin karena pendekatan dakwanya ala Indonesia. Seperti yang di New York, bahkan Imam Syamsi Ali menjadi imam di 2-3 masjid. Dan beliau ya diundang sebagai mewakili tokoh Islam di Amerika Serikat paling tidak pada jamuan buka puasa yang sering diadakan di White House, terutama pada era Obama. Kemarin beliau saya bertemu di Solo, kami berbincang panjang ya, gimana perkembangan dakwah Islam. Ya, alhamdulillah pesantren yang dirintisnya ya, oleh Nusantara Foundation, pimpinan Dr. Imam Syamsi Ali sudah mulai berkembang walaupun mayoritas santrinya dari anak-anak Indonesia. Tapi pada waktunya juga anak-anak asli dari Amerika Serikat sendiri. Di banyak Islamic Center di Eropa, Amerika itu ada Sunday School. Jadi ada sekolah Ahad pagi sampai siang. Itulah semacam kita madrasah diniyah di Indonesia ini. Nah, catatan terakhir, saya kira ormas-ormas Islam dari Indonesia dituntut untuk ikut berperan sebagai tanggung jawab kita dari negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekarang 88%, sekitar 230 juta dari 270 juta Muslim di Indonesia. Walaupun 2050 negara penduduk dengan penduduk Muslim terbesar tidak lagi Indonesia, tapi India. Katanya lembaga Amerika yang sama tadi, Pew Research Center, akan ada 270 juta Muslim di India. Nah, Indonesia mungkin berkembang hanya sampai 250 juta. Ya. Kita nomor 2 terbesar, tapi India terbesar. Saya pernah ditanya oleh wartawan asing, mengapa itu terjadi? Saya jawab secara spontan saja. Mungkin karena di India itu lebih banyak anaknya daripada di Indonesia. Atau mungkin poligami, masna wa thulatha wa ruba', lebih mudah di India daripada Indonesia. Di Indonesia hanya di kalangan tertentu. Saya tahu di kalangan KBPI Pak Ahmad termasuk minal khaifin ya. Artinya termasuk penakut. Lahum iroda walaysat lahum syaja'ah. Mereka ada keinginan tapi tidak punya keberanian. Wallahu a'lam. Inilah situasi ya. Topik kita ini hanya cerita-cerita tentang dinamika dakwah Islamiyah di dunia terakhir ini. Ada tren yang mengembirakan, ada masalah dan ada tantangan, terutama pada masa pasca 11 September ada Islamofobia ya. Sampai sekarang masih berkembang. Tapi alhamdulillah ya, umat Islam di dunia ini ya, siap dan tetap dapat menghadapi masalah dan tantangan tersebut dan berkembang, dan insya Allah apa yang sebenarnya dijanjikan oleh Al-Quran, kita akan menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup setengah jam Pak Ahmad. Baik, terima kasih Prof atas paparannya, ini sangat informatif dan mencerahkan kita semua ya. Mungkin sebelum kita ke tanya jawab, nanti yang ingin bertanya mohon raise hand ya, untuk bisa
mengklik raise hand. Saya juga mohon mengundang Prof. Ganjar Kurnia. Ini mungkin ada masukan. Ada Kang Ganjar ya? Ada ini, ya, ini Pak Rektor kita Unpad yang lalu. Silakan Prof. Kalau ada tambahan lagi mungkin informasi yang Prof bisa sajikan untuk jamaah Jumiah kita. Ya adalah mungkin mendengarkan aja dulu. Assalamualaikum Mas Din. Apa kabar? Udah lama. Damang Kang. Alhamdulillah ya. Ini Prof Ganjar Pak Ahmad KBPI ya. Oh, dia semua lagu PI hafal Prof. Alhamdulillah. Mangga lanjut, silahkan. Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian yang akan mengajukan pertanyaan atau mungkin masukan gagasan. Mohon raise hand. Sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan di chat kita ini, ya, yang ada mungkin saya agak random saja yang bisa terbaca. Pertanyaannya begini, Prof. Bagaimana strategi dakwah untuk di Indonesia ini kan? Kalau melihat perkembangan dakwah di dunia sangat pesat. Nah, bagaimana respon masyarakat Indonesia dengan dakwah tersebut? Silakan, Prof. Ya, strategi, taktik, dan pendekatan dakwah itu sudah banyak diajarkan oleh Al-Quran. Ayat-ayatnya sudah banyak kita hafal. Tapi ketika implementasinya di lapangan, memang memerlukan strategi dan taktik tertentu sesuai dengan realitas objektif yang kita hadapi. Yang tiada lain, pada intinya menurut hemat saya, ya berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan, dan tentu dengan segala latar belakang mereka. Nah, untuk itu perlu ya peta dakwah. Sayang sekali peta dakwah ini belum bisa kita adakan. Tanpa peta dakwah, maka aktivitas ataupun gerakan dakwah itu akan bersifat sporadik. Dulu sebagai sekretaris umum MUI tahun 2000, saya menginisiasi adanya peta dakwah dan sampai dibentuk tim ya, untuk itu. Ada beberapa pengalaman dari kawan-kawan seperti di Yogyakarta dulu, oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah, oleh Bengkel Dakwah, ada peta dakwah, tapi peta dakwah yang tidak atau belum berbicara. Di Departemen atau Kementerian Agama ada peta dakwah, tapi hanya sangat kuantitatif. Jumlah pemeluk Islam, jumlah masjid, pesantren, lembaga pendidikan, sekian. Nah, peta dakwah yang seharusnya ya kita buat itu adalah tentang realitas masyarakat, sampai kepada latar belakang pendidikan, kecenderungan budaya, termasuk juga ada tantangan penyiaran agama-agama lain, khususnya Kristen. Di atas itulah kita susun. Saya sangat kecewa sekali ya, dari MUI pusat, tim pusat, tidak bisa menyelesaikan itu, hanya sampai kepada ya ada penelitian arus keras dakwah itu kita ambil Padang Panjang. Kemudian arus keras non-Islam, dakwah propaganda non-Islam, kristenisasi khususnya kita ambil Muntilan. Itu menarik, peta yang diambil dari Muntilan itu dari lanskap rumah ibadat, itu di kota kecil Muntilan itu masjid di tengah, dikepung oleh 8 gereja di pinggir kota itu, termasuk panti asuhan. Sehingga itu akan menjelaskan dakwah Islamiyah akan mengalami kesulitan. Nah, ini kalau konteks saya tidak terlalu detail rinci. Maka ormas Islam perlu memiliki peta dakwah. Dengan peta dakwah itulah kita susun strategi dakwah. Prinsip-prinsip dasarnya banyak disebut oleh Al-Quran. Dan ini pula lah ya, yang perlu juga
saya juga ikut menyampaikan pada kawan-kawan organisasi-organisasi Islam di mancanegara. Masyarakat Indonesia masih banyak berdakwah di luar sana itu untuk masyarakat Indonesia. Belum banyak yang merambah ke masyarakat lokal ya, atau apa namanya penduduk asli sana ya. Sayang penduduk asli yang berkembang di Inggris, di Italia ya, kelihatannya agak mandek. Ya. Maksud saya tidak terlalu menyebar ya, untuk melakukan dakwah apalagi dengan bahasa mereka, kecuali Amerika ya, terutama dari Afro American Community banyak berdakwah kalangan mereka, mungkin ya ada dasar keislaman seperti leluhur mereka yang berasal dari Afrika. Kemudian ada selebriti atau katakanlah tokoh baik di olahraga, pada ada Muhammad Ali, Mike Tyson, Abdul Karim Jabbar, pemain basket terkenal dari Lakers. Kadang-kala itu cukup menarik. Selain juga artis-artis ya yang beragama Islam dan ikut itu pula yang terjadi di Federasi Rusia sekarang. Ada artis-artis Rusia atau atlet-atlet Rusia yang beragama Islam itu punya resonansi dakwah yang sangat kuat sekali. Saya ingin bicara secara umum seperti itu, Pak Ahmad. Itu ada Pak itu sudah ngangkat tangan tuh, Pak Saleh. Abu Ali, silakan Dr. Abu Ali atau Dr. Abu Ali. Salam. Dok akhirnya kan sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ai Ahmad. Prof, ada satu pertanyaan, Prof. Dakwah keluar dan dakwah ke dalam. Bagaimana, Prof, teknisnya atau panggilannya agar aktivis-aktivis Muslim mau belajar bahasa Arab? Terima kasih, Prof. Ya, bahasa Arab bisa menjadi pintu masuk ke Islam. Itu yang terjadi di Korea. Jadi Korean Muslim Federation, istilah di sana pakai federation, itu menjelaskan di masjid di kota Seoul dekat Itaewon itu ya, banyak yang masuk Islam per hari Jumat itu adalah ex atau mantan dari pekerja di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Apalagi satu waktu ya, perusahaan konstruksi Korea mengerjakan proyek besar di Saudi Arabia, jalan, hotel gitu. Ternyata ya mereka bersentuhan dan sebelum berangkat ke Saudi Arabia sana, mereka ada kursus bahasa Arab 6 bulan. Nah, beda sama TKI, TKW kita yang ke Timur Tengah tidak diajari bahasa Arab ya, luas. Tapi mungkin perusahaan Korea mengharuskan setelah mereka belajar bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, dan apalagi sudah ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea, itulah yang membuat mereka tertarik dengan Islam. Oleh karena itu saya sepakat sekali ya, pengajaran bahasa Arab ya menjadi pintu masuk. Walaupun ya ini bahasa paling sulit di dunia. Kita di Indonesia ini dari ibtidaiyah sampai kuliah belajar bahasa Arab nggak paham-paham, apalagi nggak bisa bunyi gitu. Jangan kemudian menjadi faktor yang menimbulkan trauma ya. Nggak bisa bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang ini Al-Quran ya, terutama oleh penerbit Al-Quran di Madinah itu ya, telah menerjemahkan ke dalam banyak bahasa dunia. Waktu 11 September di Amerika, saya dihubungi oleh Japanese Muslim Association, Jepang, untuk kiranya bisa mendukung MUI waktu itu mengirim rekomendasi ke Matba' Al-Mushaf Asy-Syarif di Madinah sana untuk menerbitkan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Jepang. Kenapa? Karena dengan peristiwa 11 September di Amerika Serikat, itu tiap hari datang ke Islamic Center itu bukan belasan, puluhan. Ingin belajar Islam dan ingin memiliki kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Maka sekarang sudah ada terjemahan dalam bahasa Jepang, sudah banyak ya orang Jepang yang meluk Islam walaupun tidak terlalu signifikan. Dan ya kadang-kadang kawan-kawan di Jepang ini agak kesulitan
Saya kira perlu dibantu dari Indonesia. Dan mereka yang mengharapkan ada dai-dai yang tentu harus bisa bahasa Arab tadi, tapi juga harus bisa bahasa Jepang. Dan komunitas Muslim lewat KMI, KMI, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia. Itu organisasi yang berada di Jepang, khususnya di Tokyo, berpusat di Sekolah Indonesia. Organisasi dari Turki cukup aktif ya. Selain dari kelompok Hazmet Fethullah Gulen, ada juga kelompok Sulaimaniyah, bahkan mereka mendirikan itu tadi Ustadz tahfiz Al-Quran gitu. Dan pintu masuk dari anak-anak di Korea, di Jepang itu lewat lembaga-lembaga hafalan Al-Quran seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Ini ada juga yang raise hand dari PDM Tasikmalaya. Namun sebelumnya ini kok masih pakai PDM nih, pimpinan daerah Muhammadiyah ini. Ini acaranya KBPI. Ya, ini bebas lintas ormas dan umat lintas ormas. Islam, Prof. Karena semua biasanya teman-teman men-share ke semua grup-grup yang biasa diundang. Sebelum ke Bapak dari Tasikmalaya, ini Kang dari Tasik, mungkin sekaligus juga ini Prof ada satu pertanyaan dari chat ini dari Ibu Rahmah ini ya. Bagaimana menghadapi Islamofobia yang masih dirasakan saat ini? Itu pertanyaan chat ya, mungkin ditambah dari Kakang dari Tasik, silakan Kang. Ya, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah Pak Bang Din, kita ketemu lagi waktu di Solo pas berangkat pulang muktamar, kita ketemu berfoto bareng. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya cukup menggelitik dan memang bukan menekuni ya, artinya punya pengalaman untuk Tasik Selatan. Bagaimana yang namanya daerah Jawa Barat Selatan yang notabene kristenisasinya sangat-sangat besar dan lebih progres lebih hebat untuk kristenisasi, karena saya ingin ada sebuah masukan-masukan, karena memang kami setiap bulan sekali ke daerah Cipatujah di Tasik Selatan selalu memberikan pembinaan-pembinaan, dan ada pimpinan cabang yang ada di sana juga. Memang kami sangat concern terhadap rekan-rekan warga masyarakat yang masuk Islam, selalu memberikan sesuatu hal kepada mereka. Tetapi kami tidak punya data orang-orang Muslim dari Kabupaten Tasikmalaya yang masuk Kristen justru. Itu mungkin diantaranya. Apa dan bagaimana langkah-langkah konkret yang harus kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Prof. Ya, ini tema kita ini dakwah di dunia. Tapi juga tidak kalah penting dan tidak boleh kita lupakan dakwah di dalam negeri. Buku Leo Suryadinata yang bekerja sebagai peneliti di ISIS, Institute of Southeast Asian Studies di Singapura. Buku lama ya, judulnya Indonesia's Population, Religion and Ethnicity. Itu menganalisis data sensus di Indonesia sejak tahun kalau tidak salah 1980, 90 dan 2000 ya. Jadi 3 sensus. Beliau menyimpulkan dalam kaitan dengan topik kita hari ini ya. Ternyata annual growth rate. Jadi angka pertumbuhan tahunan agama-agama di Indonesia yang tertinggi itu Kristen, maksudnya Protestan.
Islam hanya 2,1% tumbuh per tahun, sementara Kristen Protestan itu 4,2% per tahun. Jadi sangat tinggi sekali. Bahkan di 3 provinsi, paling tinggi itu di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Dan memang ya Kota Batam menjadi melting pot, banyak pendatang dari Batak, banyak pendatang dari Flores, sehingga angka Kristen di sana bertambah. Tapi di luar Kepulauan Riau, 3 provinsi yang pertumbuhan tahunan Kristennya tinggi sekali. Mohon maaf jangan tersinggung ya. Yang pertama itu adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat. Saya lupa angka, kalau nggak salah 6% per tahun. Baru yang kedua atau yang ketiga itu adalah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu di atas 4%, tadi 6%. Nah ini saya kira lampu merah bagi ormas-ormas Islam. Ternyata kristenisasi sangat kuat, terutama dari kalangan Protestan, dan terutama dari faksi grup yang disebut American Evangelism yang berpusat di Amerika. Muncul tele-evangelis di Amerika sana, dan banyak dari Indonesia, terutama putra dari para pengusaha Tionghoa, Chinese, yang berada di kelompok ini. Maka mereka setelah pulang menggerakkan American Evangelism. Ini juga berhasil di Taiwan, berhasil di Korea. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Seoul itu, kalau lihat dari atas, dari sedikit ketinggian, ada neon-neon berwarna hijau, itu adalah gereja. Luar biasa keberhasilan mereka di sana. Kemudian juga di Jepang, Hong Kong, apalagi Singapura. Nah ini yang menggepur Indonesia dengan dukungan dana. Dan ada denominasi mereka menggunakan istilah-istilah Bible, El Shaddai dan lain sebagainya, Tiberia atau apa, yang mereka biasanya kalau kumpul-kumpul kebaktiannya itu bukan di tempat kecil, tapi di GBK. Ini hari ini besok hari Ahad itu. Kelompok Tiberia ini yang menggunakan GBK, Gelora Bung Karno. Saya lihat spanduknya ya. Wallahu alam terjadi atau tidak ya. Karena Menteri Olahraga nggak membolehkan pakai GBK itu. Tapi sudah dipakai oleh relawan kemarin ya. Pengecualian. Yang lain juga harus diizinkan. Nah, American Evangelism ini bahkan salah satu kelompoknya itu berambisi membangun gereja menjadi tempat ibadat terbesar di banyak kota. Di Surabaya, di Semarang, yang di Jakarta itu dilarang di Cempaka Putih itu, Sumur Batu, mereka pindah ke Kemayoran, itu ada gereja besar itu. Dan apalagi punya kekuatan dana, orang seperti James Riyadi dan lain sebagainya, itu pendukung dari kelompok ini. Walaupun kawan-kawan di PGI saya tanya dan mereka menyatakan itu di luar kami Pak Din, di luar PGI. PGI hanya menghimpun 80% dari gereja. Ada 20% tidak mau bergabung dengan kami, gitu. Sehingga mereka bergerak sendiri. Itu yang membawa angka pertumbuhan tahunan Kristen tinggi. Dan Jawa Barat yang di atas 6% tadi itu karena mereka menyisir selatan Jawa Barat. Sukabumi Selatan sampai ke Cianjur Selatan, dan sekarang sudah ke Garut dan Tasikmalaya. Itu dulu yang menangani ini Pak Ahmad justru organisasi ibu-ibu, namanya Gerakan Muslimah Indonesia, oleh Ibu Irena Handono. Saya waktu itu diajak jadi penasehat yang memberi perhatian kepada kristenisasi di Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan. Ini cerita tahun 2000-an awal ini, atau mungkin lebih awal lagi, 90-an gitu. Itu katanya didapati di sebuah desa, datanglah 4, 5, 6
pemuda yang beragama Protestan, beragama Kristen, nyewa rumah, di situ main-main gitar. Datanglah anak-anak muda setempat, ikut main gitar, ikut nyanyi. Mungkin tidak mustahil ada perempuannya juga. Sekian bulan, 2-3 bulan, dirikan lapangan voli, main voli, sedikit demi sedikit. Maka kalau ada berita satu desa pindah ke Kristen, anak-anak tetap boleh pakai kerudung, tapi nyanyinya bukan nyanyi salawat, terutama di sekitar gempa sekarang. Dan saya tahu persis ya, di sekitar gempa itu, kelompok-kelompok ini yang saya sebut American Evangelism, itu sangat-sangat aktif. Dulu di Aceh, ya, saya bolak-balik Aceh waktu tsunami 21 kali. Hari kedua sudah ke sana. Yang pertama kali membuka Masjid Raya untuk sholat itu, saya dan beberapa kawan di sana. Dan sampai ya banyak berlalang buana di itu, pakai kaos Jesus Save You, Jesus Save You, itu banyak sekali. Dan ada kelompok dari Virginia, Amerika Serikat. Saya dapat informasi membawa 200 anak Aceh, anak yatim, dibawa ke Jakarta dengan segala akibatnya. Jadi Tasikmalaya, Garut Selatan, ya mohonlah ormas-ormas Islam di sana jangan diam. Saya pernah kirim WA kepada MUI, Muhammadiyah, NU, Persis yang ada di Bogor dan sekitarnya. Tolong selamatkan umat kita yang berada di Sukabumi Selatan itu. Dan ternyata ya sekarang di Cianjur, ya, apalagi dengan gempa, untuk kemarin hampir ada ketegangan kan. Tenda dipasang label gereja. Alhamdulillah Pak Ahmad, kawan-kawan KBPI ya, bukan karena saya dari Muhammadiyah. Muhammadiyah dari dulu dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Saya yang membentuk, saya ketua pertama di Aceh. Itu kita etoskan, harus hadir, jangan lewat dari 2 jam setelah gempa. Ini meniru The Salvation Army, tentara apa istilahnya, The Salvation Army. Itu mereka 1 jam setelah gempa harus sudah hadir di tempat. Betulan lewat MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, dibantu Lazismu, harus hadir dulu tim medis. Betulan ada rumah sakit Muhammadiyah terdekat, ambulan terdekat, terjunkan relawan, ada tenaga SAR yang sudah dilatih ya untuk evakuasi dan sebagainya. Baru besoknya datang, baru lusanya datang, baru tim psikologi, baru nanti tim dakwah. Di Imogiri waktu gempa Jogja dulu luar biasa itu. Dari Menhum itu datang. Saya ajak artis-artis muslimah ke sana. Saya bilang, para mubalik mohon maaf ya, tidak usah ikut berbicara, saya bilang, dengan bahasa tabligh. Tampillah Ibu Nani Wijaya, Astri Ivo, Ineke Kosyarawati, ya, kebetulan pengajian di rumah saya. Anda bicara bawa musik, cukup katakan 1 kalimat. Ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun kita menderita, jangan jual akidah kita. Setuju, setuju. Tapi juga harus ada logistiknya untuk kita sebarkan. Jadi setuju, tolong Muhammadiyah Tasikmalaya ya, bersama yang lain, ajak NU, ajak pondok pesantren, sisir ya, desa-desa yang berada di sana termasuk Garut Selatan, ya, apalagi sampai ke Cianjur dan Sukabumi. Ini Kang Ganjar harus ikut bertanggung jawab nih, maka harus ngomong dulu Pak. Pak Rektor, Pak Ahmad biar ngomong, Pak Ganjar, Prof Ganjar. Ya Prof, silahkan Prof. Enggak. Prof Ganjar. Saya sih melihat justru okelah kristenisasi di satu sisi memang sedang terjadi, memang harus dilakukan upaya-upaya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya yang lebih dahsyat lagi adalah semakin jauhnya orang-orang Islam dari keislaman, dalam tanda petik, Prof Din. Jadi kalau kita bisa melihat misalnya, ini nggak ada datanya mestinya, tapi kan terasa. Jadi yang Islamofobia itu adalah yang berKTP Islam. Ini saya kira masalah kita yang paling berat yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu
Ini saya pernah berbicara juga di sini nih. Ini harus strategi dakwah ya, strategi dakwah yang seperti apa sebetulnya yang saya pernah menyampaikan. Ini kita harus mengkaji kurikulum dakwah kita sehingga sebetulnya nilai-nilai keimanan itu menjadi hal yang betul-betul internalize gitu. Ini ya mungkin ini program ke depan nanti kita bicarakan, tapi bagi saya sih tadi menggembirakan lah di tingkat internasional, tapi di kita sendiri sebetulnya yang berKTP Islam yang mungkin banyak, tapi yang paling jauh kepada nilai-nilai keislaman, termasuk yang tadi Islamofobia dan sebagainya, itu sebetulnya bukan orang-orang yang tidak Islam, tapi yang Islam. Ini pekerjaan rumah kita. Saya kira itu catatan saya aja dulu lah, enggak? Saya sangat sepakat ya. Selain ada PR tadi, dan memang Islamofobia, khususnya di Indonesia ini ya, dari kalangan kita, dan ini ada tali temali dengan politik. Ya. Jadi persaingan politik ya, pada era reformasi, dengan berubahnya ya, sistem dan struktur politik, dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ya, dengan liberalisasi politik, dengan demokrasi liberal, membuat persaingan politik dan khususnya dikotomi santri abangan yang dulu ya, relatif cair tahun 90-an ya, dan munculnya ICMI, banyak neo santri dan lain sebagainya, sekarang membuka lagi. Dan celakanya seperti Prof. Ganjar tadi katakan dari kalangan kita ya, nggak usah disebut nama, para buzzer bayaran itu. Nah, saya tadi Ibu bertanya di chat itu, masuk Prof. Ganjar, dengan beberapa waktu terakhir ini, ya, saya kira pendekatan kepada mereka Islamofobik, apalagi yang bermotif politik itu didiamkan saja. Gitu. Dengan didiamkan saja, ya, nggak usah ditanggapi. Nah, cuma kan ada yang nggak sabaran di antara kita kan, berbalas pantun, wah senang mereka itu. Dengan semakin banyak tanggapan, mungkin semakin banyak bayaran. Gitu. Kemarin ya saya juga nggak sabar, Kang Ganjar, Prof. Ganjar. Karena saya baca ya, Prof. Dadang Kahmat, Wakil Ketua PP Muhammadiyah dari Bandung, menanggapi Ruhut Sitompul yang memposting di Twitternya bahwa Anies Baswedan ngemis-ngemis ke PP Muhammadiyah untuk berbicara di muktamar gitu. Tapi nggak diberikan gitu. Jelas itu fitnah gitu. Saya ikut nimbrung juga bahwa keanggotaan anggota dan peserta muktamar Muhammadiyah itu definitif. Saya sebagai mantan ketua umum, karena sekarang hanya ketua ranting, nggak menjadi peserta, nggak boleh masuk itu ke dalam. Nah, bolehlah kalau saya, tapi hanya penggembira. Jadi Pak Anies itu ya tidak ada minta-minta gitu. Tidak dijadikan pembicara karena tidak ada pembicara dari luar pimpinan pusat Muhammadiyah. Gitu. Itu yang saya klarifikasi, tapi banyak yang mengkritik saya. Gak usahlah ditanggapi Luhut Sitompul katanya. Ya saya bilang untuk kali ini karena dia mengisyaratkan sesuatu yang negatif kepada Anies Baswedan, ya saya perlu nimbrung saja gitu. Kalau saya berpendapat nggak tahu ya, ada banyak pakar di sini, tidak digubris, dicuekin saja gitu. Ya akhirnya mereka akan sendiri. Sekarang di dunia, karena kita bicara dakwah, itu ada pendekatan seperti itu, sehingga ya agak redup sekarang Islamofobia, khususnya di Eropa ya, baik kartun, film gitu. Dan yang kedua, faktor strategis yang efektif dari kalangan Islam sudah memprakarsai perdamaian, memprakarsai kerukunan, seperti yang ditampilkan oleh Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib, yang bersama Paus Fransiskus menandatangani piagam persaudaraan kemanusiaan, Human Fraternity Charter, Atiqat Al-Ukhuwah Al-Insaniyah, dan didudukkan di Abu Dhabi, kantor dari gerakan itu. Kemarin di Bahrain, saya ikut hadir, datang Paus Fransiskus, datang Syekh Al-Azhar berbicara. Saya kira ada resonansinya ke Eropa itu.
Anda nggak usah tuduh-tuduh orang Islam begini begitu. Dan sekarang dibalik. Jadi kaum Islamofobik yang menyebarkan ujaran kebencian pada Islam, menurut seorang pembicara itu gejala inferior. Itu orang kalah, gitu. Itu kaum pecundang, gitu. Maka nggak usah ditanggapi, gitu. Mungkin mereka dengar seperti itu, akhirnya diam saja. Gitu. Saya kira hal yang sama bisa kita terapkan di Indonesia. Gitu. Maka kepada yang mengaku Islam, tapi kemudian justru menampilkan sikap yang Islamofobik tadi itu, ya dicuekin saja. Atau kalau mau ada, biarlah anak-anak muda, anak-anak kecil yang menanggapi itu. Apalagi ya mereka dosen di kampus dan lain sebagainya. Namun yang penting sekali, ya mohon maaf, ada Denny Siregar, ada Adi, dan sudah banyak diadukan ke polisian di Tasikmalaya ya. Oleh pesantren kan mengadukan Denny Siregar, tapi tidak diproses. Maka ini sebenarnya para politisi kita ini banyak anggota KBPII jadi anggota DPR ya, termasuk ketua umumnya, saya nggak lihat di ruangan ini. Itu kalau bisa teriak di sana pada Polri, pada Kapolri, jangan membela-bela kelompok itu. Kenapa tidak diproses? Itu sudah banyak diadukan ya. Saya terpaksa sebut nama tadi itu. Jadi ini sebenarnya persoalan politik kita yang disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Jadi ada abuse of power. Namun ya dari kita ya mungkin nggak usah, karena ada kelompok lain yang bertepuk tangan gitu. Kalau kita berbalas pantun. Kalau seperti Prof. Ganjar menanggapi itu ya nggak levelnya lah gitu ya. Biar mereka biar kapilah biar anjing menggonggong kapilah berlalu gitu. Ya. Mungkin 1-2 lagi Kang Ahmad. Baik, ini ada pertanyaan chat juga nih Prof. Tapi sudah jam 7.04. Ya, sudah jam 7, mohon waktunya ini ada. Ya, saya nggak apa-apa, sampai sholat Jumat juga nggak apa-apa. Oh ya. Tarik Mang. Ya, dakwah Islam ada 2 macam, dakwah Islam dan dakwah Togut. Saat ini juga sedang gencar dakwah Togut agar negara-negara Islam menerima LGBTQ dan liberalisasi. Bagaimana tanggapan Prof. Din? Mungkin itu pertanyaan. Ya, itu kan isyarat Al-Quran ya. Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah walinya orang beriman, penguasa, pemimpin. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan pada terang benderang. Itu dakwah tanwiriyah, dakwah pencerahan. Yang tujuannya mengeluarkan manusia dari kegelapan zulumat ilan nur. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu auliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka itu togut. Apa kerjanya togut itu? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Mengeluarkan manusia dari cahaya terang benderang pada kegelapan. Maka ini berhadapan nih, dakwah tanwir dan dakwah tazlim. Dakwah togut tadi itu gitu. Nah, bagaimana menghadapinya? Saya kira ilmu pengetahuan mengajarkan siapa yang terbaik cara, taktik, strategi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok minoritas mengalahkan kelompok mayoritas karena izin Allah. Karena mereka menguasai cara-cara, mereka memiliki infrastruktur kemenangan. Nah, kita ini umat Islam ya, selain sulit bersatu, juga tidak memiliki cara strategi yang gitu yang tadi diusulkan oleh Prof. Ganjar ya. Perlu kita bicarakan untuk kelompok tertentu. Pada hemat saya ya, dakwah togut yang bersifat tazlim, penggelapan tadi, bukan tanwir, pencerahan, yang mengeluarkan manusia dari cahaya terang benderang pada kegelapan seperti LGBT itu ya. Tidak ada cara lain, harus dengan cara politik. Harus ada keputusan negara, harus ada hukum negara, jangan sampai ada hukum sebaliknya yang melegalkannya. Saya sedikit mempelajari terakhir kelompok ini sangat powerful di dunia.
ya, bahkan di PBB sana, bahkan di banyak negara ikut terlibat dalam proses pengambilan putusan strategis. Yang kedua, mereka punya kekuatan logistik yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu ya kelompok ini saya amati ya, karena saya pernah juga ya ikut berteriak ya, itu sangat responsif. Barang siapa yang mengkritik dibully mati-matian. Nah, ini mau datang ya seorang penganut LGBT dari Amerika. Kemarin saya baca Pak Anwar Abbas sudah menyatakan menolak, ya nggak cukup. Saya bilang atas nama lembaga MUI, ajak ormas-ormas Islam, bila perlu ormas-ormas agama lain, majelis-majelis agama lain, konferensi pers menolak. Kaitkan dengan Pancasila, negara yang berketuhanan. Para kawan-kawan ilmuwan berilah pandangan tentang LGBT dan lain sebagainya itu. Ini kalau seandainya jebol, apalagi di lapangan sudah sangat merajalela, ada pestanya kemarin yang di Depok itu. Dan sering mereka harus ada di TV-TV itu yang mewakili kelompok itu. Supaya otak kita ini ya merasa terbiasa dan suatu hal yang biasa gitu. Akhirnya menjadi biasa gitu. Nah, ini sungguh merupakan tantangan. Kalau tadi saya simpulkan ini memerlukan kerjasama kita semua, terutama kawan-kawan yang ingin berjuang lewat politik, lewat berbagai partai politik, berada di sana, baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Ini harus berbicara, jangan merambah ke ranah sosial. Ini masalah yang bisa dicegah, ya, dijegal lewat keputusan-keputusan politik. Ada nggak yang bisa berbicara dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin? Mungkin Pak Ahmad ya. Bicaralah. Kalau sebagai Wakil Presiden berbicara gitu, harus ada efeknya, resonansinya. Sehingga pemerintah tidak mengizinkan. Ya, tidak mengizinkan gampang itu. Ada data menimbulkan kekacauan, maka kami tidak beri visa. Maka kami tidak beri izin masuk. Selesai itu. Tapi kalau kemudian ada kelompok yang membiarkan, apalagi demi propaganda tertentu, ya ini menurut hemat saya adalah persoalan politik. Selain ke dalam, ke kalangan umat kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita, itu mulai dididik ya, untuk tidak terpengaruh dan terpapar ya, oleh paham LGBT. Ada I-nya terakhir itu apa ya? LGBTI, LGBTI, entah apa ya, termasuk yang bukan ada yang kaitan dengan hewan, itu mungkin transgender ya, atau apa. Ini na'udzubillahi min dzalik. Saya meyakini ini bagi penutup aja Pak Ahmad. Apa yang sudah pernah ada pada umat dahulu kala, dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi bangsa Tsamud, bangsa Ad, kaum Nabi Lut, yang dalam Al-Quran, kalau nggak salah di surat Al-Qamar itu sangat jelas. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir fada'a rabbahu inni maghlubun fantasir. Kemudian Allah datangkan banjir besar. Itu kaum Nabi Nuh. Yang saya simpulkan melakukan kekafiran teologis, membangkang dari ketuhanan yang Maha Esa, membangkang dari tauhid. Kaum Tsamud, kekafiran sosial. Allah datangkan kepada mereka, wa arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Hanya angin kencang yang telah menumbangkan mereka bagaikan pohon-pohon korma yang hangus terbakar. Terulang lagi sejarah. Kaum Ad, ya, dia datangkan wa arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtasib. Itu yang tadi suara yang menggelegar. Ini di Jakarta dekat rumah kami ini, aduh sore-sore itu guntur dan petir ya. Langsung kami matikan TV, matikan handphone. Kan ada bukti-bukti bisa masuk lewat handphone. Ya. Energi
dan apa sebagainya. Kemudian atas kaum Nabi Lut, wa arsalna alaihim hasiba, hujan batu. Nah, poin saya adalah di ujung ayat-ayat tadi Allah selalu mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami jadikan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Adakah yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Sekarang history repeats itself, sejarah mengulangi dirinya sendiri. Jadi prototipe kaum Nabi Nuh ada sekarang. Prototipe kaum Samud ada sekarang. Prototipe kaum Ad ada sekarang. Prototipe kaum Nabi Lut itulah LGBT sekarang. Na'udzubillah, semoga ya ini tidak menimbulkan azab dan iqab Allah kepada kita. Ya. Karena balasan Allah tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu, termasuk kita orang-orang yang beriman ini. Namun karena berdiam, kemudian tidak mau beramar ma'ruf bernahi munkar. Saya pernah baca hadis, saya lupa teksnya. Ya. Itu ada di papan baliho. Kalau dari Madinah menuju Mekah itu ditulis. Kira-kira maksud hadis itu, yang di sini ada ahli hadis. Jika manusia tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka alamlah yang akan melakukannya. Mudah-mudahan musibah yang terjadi beruntun di negara kita, saya sudah lama memberikan pendapat tuh dari hadis itu. Jika pemimpin tampil lewat kecurangan, akan menimbulkan musibah berkepanjangan. Ada hadisnya itu. Walaupun ya sekarang dibuka-buka lagi kalau terjadi musibah alam ya. Nah, kaitan. Dan ini semua harus kita nyatakan sebagai yang kita yakini sebagai kebenaran. Demikianlah silaturahim kita pada pagi hari ini. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa kalau KBPI, Pak Ahmad, menutup pidato? Tergantung dari mana miliunya, Prof. Apa? Tergantung dari mana asalnya KBPI. Tergantung asalnya. Saya mengusulkan kita exchange, tukar-menukar. Jangan dari Muhammadiyah, Nasrul Minallah, Potong Karib. Saya ambil yang dari NU sajalah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Dari Persis, apa?